Diketahui fungsi fx dan gx itu fungsi linier. Kemudian ada kondisi-kondisi di mana 2fx dikurang gx sama dengan min 9. Kemudian kondisi yang lain fgx sama dengan 2x min 3. Gfx sama dengan 2x min 7. Unik ya bentuknya. Berarti target kita harus mencari siapa? Yang ditanyakan adalah F5. Berarti kita akan mencari bentuk fx. Kita mulai. Di SMP dulu, kelas 8 kalau nggak salah ya, bentuk umum fungsi linear adalah Y sama AX plus B. Ingat, koefisien A di situ biasa diganti M ya sebagai gradiennya. Nah, sekarang fungsi fx kita tulis dalam bentuk fungsi linear. Misalkan, ya, kita misalkan fungsi fx-nya AX plus B dan fungsi gx-nya sebagai px plus q. Tantangannya makin meningkat ya. Kita mulai untuk kondisi yang pertama. Ini, 2fx min gx min 9, maka dapat ditulis sebagai 2 kali fx. Berarti 2 kalikan ax plus b-nya. Ya, kita tulis 2 seperti ini. 2 dalam kurung ax plus b dikurang dalam kurung px plus q sama dengan min 9. Berikutnya kita rapikan dulu ya. Kita susun, kalikan ke dalam. Menjadi 2 kali AX, 2AX plus 2B min PX min Q sama dengan min 9. Nah, sampai di sini kita akan melihat ekivalensi antara kedua ruas. Ya, artinya kita berusaha mencari manakah suku-suku yang sejenis di kedua ruas, kiri dan kanan. Ya, di ruas kiri bentuknya suku sejenis antara 2AX dan min PX dapat digabung. Seperti ini menjadi dalam kurung 2A min PX tambah 2B min K. Nah, min Q. Pengelompokan ya. Nah, kan min 9 nih. Nah, yang kanan harus menjadi bentuk yang sama seperti yang kiri. Ekivalensinya yaitu bentuk linear. Seperti ini. Nah, perhatikan ruas skalanya terutama. Min 9 dapat ditulis menjadi 0x min 9. Ya, kenapa 0x? Karena kan dari awal min 9 itu tidak ada suku x-nya. Jadi kita tulis sebagai 0x min 9. Ekivalensi akan berlangsung sebentar lagi. Suku yang sejenis sesama suku x yaitu 2a min p di kiri sama dengan 0 yang di kanan. Dan yang 2b min q sebagai konstanta berhadapan dengan min 9. Selanjutnya, kita atur hubungan-hubungan antara 2a min p sama dengan 0 ini menjadi p sama dengan 2a. Ya. P sama dengan 2a. Lanjut. Nah, yang akan kita olah berikutnya adalah kondisi fgx dan gfx di atas. Kita pindahkan ke bawah yuk. Kita pindahkan g masuk ke dalam f. Berarti fungsi gx tersebut px plus q masuk ke dalam fungsi fx. Ya. Jadi pekerjaan fgx dengan 2x min 3 dapat kita tulis sebagai berikut. Fgx dengan 2x min 3 menjadi a buka kurung px plus q, ya kan? Ditambahkan b, oke, sama dengan 2x min 3. Nah, lalu kalikan ke dalam a-nya, diatur. Sekali lagi, ini adalah pekerjaan g ke dalam f. Nah, diatur menjadi apx tambah aq, paham ya? Perkalian terdistribusi plus b sama dengan 2x min 3. Itu sebutlah persamaan 1. Dan sekarang untuk membentuk persamaan kedua berasal dari gfx tersebut, f masuk ke dalam g, ya. Gfx dengan 2x min 7, maka p dikalikan ya, x plus b plus q. Itu ruas kirinya. Ruas kanan sama dengan 2x min 7. Oke, kita rapikan lagi apx plus bp-nya plus q sama dengan 2x min 7 persamaan kedua. Lanjut, substitusikan p sama dengan 2a ya, ke dalam persamaan 1 dan 2. Ya. Sebentar lagi kita akan menemukan salah satu nilai p atau a tersebut. Apx berhadapan dengan 2x ya. Oke. Nah, kita hadapkan sekarang antara apx dengan 2x. Baik di persamaan 1 maupun persamaan kedua sama-sama memiliki hubungan apx dengan 2x. Coret x-nya, ap sama dengan 2. Lalu substitusikan ya. Kita akan substitusikan p sama dengan 2a yang tadi di atas. Nih, ya, p-nya diganti oleh 2a.
Perhatikan. Berarti A dikalikan 2A sama dengan 2. Coret 2-nya. A kali A menjadi A kuadrat. Sama dengan A kuadrat sama dengan 1. Ya. Kalau tadi 2 sama 2 dicoret ya di kedua ruas. Atau menjadi persamaan kuadrat. A kuadrat min 1 dan difaktorkan. Seperti ini. A plus 1 tentu. Serta A min 1 sama dengan 0. Berarti A-nya sebenarnya ada dua macam ya. Ada A yang negatif dan ada A yang positif. Akar-akarnya A sama dengan min 1 atau A sama dengan 1. Karena ada dua jenis A seperti ini, kita harus pilih salah satu. Coba sekarang kita pilih A sama dengan 1 untuk kita kerjakan. Ya, jadi persamaan 1, kita mendapatkan nilai A sama dengan 1 tadi kan ya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai, kita dapat mencari nilai P-nya dong. Karena kan P sama dengan 2A di atas, ya kan? Dan A-nya sama dengan 1 sudah diperoleh. Paham ya? Oke, kita akan mendapatkan nilai P-nya dengan substitusikan A sama 1 ke dalam P sama dengan 2A. Ya. Oke, fokus untuk A sama dengan 1, maka P sama dengan 2A diperoleh nilai P sama dengan 2. Kita sudah mendapatkan nilai-nilai dua variabel A dan P tersebut. Kita sekarang ambil persamaan 1 dan persamaan kedua. Ya, tunggu. Oh ya, ekivalensi antara AK plus B sama dengan min 3 dari persamaan 1 maupun BP plus Q dari sama dengan min 7 dari persamaan kedua. Ekivalensi tersebut kita dapat pindahkan menjadi AK plus B sama dengan min 3 ya. Itu ekivalensi konstanta ya. Suku-suku yang tidak mengandung X-nya. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kedua persamaan ini ya memang sudah terlintas dari pikiran kita menjadi SPLDV kan. A sama dengan 1 hanya dapat masuk persamaan 1 karena mengandung A-nya, sedangkan P sama dengan 2 hanya dapat masuk persamaan kedua. Ya. Hasilnya seperti itu. Oke. Sebentar, kita tulis dulu hasilnya yang benar. Oh ya, yang cukup baik ya. Ya. Jadi, karena BP plus Q di persamaan kedua, P-nya 2 menjadi 2B plus Q dengan nanti kita perbaiki itu sama dengan min 7 ya. Dapat ditulis Q sama dengan plus 2B sama dengan min 7 dan dieliminasi. Siapa yang akan habis? Tentu Q dapat dengan mudah kita habisi dengan dikurang. Oke, perhatikan dulu ke atas. Itu adalah fungsi fx-nya yang akan kita cari A dan B-nya itu ya, supaya mendapatkan nilai F5. Sekarang kita eliminasikan kedua persamaan bentuk B dan Q tersebut dengan cara dikurang. Dan Q-nya akan habis ya, tereliminasi, diperoleh min B sama dengan 4, dan B-nya adalah ya, berarti nilai B-nya adalah min 4 ya. Nah, nilai B-nya kan sudah dapat, begitu juga dengan A-nya. Artinya, fungsi fx sudah dapat kita nyatakan, ya, kita declare fx dengan ax plus b ya. Substitusikan nilai A-nya dan B-nya tersebut. Nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan 4. Jadi, bermula dari fx dengan x plus b, maka fx sama dengan A-nya 1 menjadi x atau x ya, dan B-nya min 4. X min 4. Ya, sekarang kita sudah mendapatkan fx-nya. Diminta nilai F5. Tinggal kita substitusikan ya, kita input. Maka nilai F5 sama dengan 5 dikurang 4 sama dengan 1 hasilnya. Ya. Oke. Nah, sebagai tambahan, untuk mendapatkan fungsi Gx, ya kan? Fungsi Gx ini bergantung pada nilai P dan Q-nya. Ya. Jadi untuk mendapatkan fungsi Gx, kita tinggal substitusikan P dan Q, ya kan? Kalau Q-nya kan berasal dari substitusi itu. Karena B-nya sudah diperoleh tadi, dieliminasi, kita bisa mendapatkan Q.